Hai everyone, gimana nih kabar kalian? Pasti sehat kan? Wah, ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain ya? Jadi, di sini kita akan membahas mengenai RBL atau sering disebut dengan Research Based Learning dengan judul Gaya Lorentz Motor Listrik Sederhana pada Kipas Angin. Sebelum lanjut ke pembahasan, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Handa Yogi Tamunan dengan NIM 121140114 dari Prodi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Yoga Pratama dengan NIM 1211481 dari Prodi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Satria Kemal Putra dengan NIM 121140112 dari Prodi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Nandra dengan NIM 121140111 dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya, Retri Della Puspita dengan NIM 121140116, Prodi Teknik Informatika. Sebelum masuk ke pembahasan, apa kalian tahu apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya atau dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau dikenal juga dengan gaya Lorentz. Setelah mengetahui gaya Lorentz, apa kalian tahu apa itu motor listrik? Nah, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memuat 7 komponen yaitu starter, rotor, brush, mineshaft, bearing, triflury, dan motor housing. Tetapi ada 2 bagian utamanya yaitu starter dan rotor. Starter adalah bagian yang diam atau tidak bergerak, sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak dengan cara berputar. Sumber tegangan motor listrik ada 2, yaitu arus bolak-balik atau AC yang bekerja dengan sumber tegangan listrik bolak-balik dan sumber tegangan arus searah atau DC yang bekerja dengan sumber tegangan listrik searah. Setelah mengetahui apa itu gaya Lorentz dan motor listrik, apa sih hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz? Motor listrik bekerja mengikuti prinsip gaya Lorentz. Motor listrik DC digunakan pada arus listrik searah yang kemudian diubah menjadi energi gerak, di mana energi ini menciptakan gerak rotasi pada kumparan atau rotor sehingga menciptakan gaya Lorentz. Untuk mengetahui dan menghitung besar gaya Lorentz pada suatu muatan listrik dapat digunakan rumus sebagai berikut. Gaya Lorentz sama dengan muatan listrik dikali kecepatan partikel dikali besaran induksi magnet dikali sudut antara arah kecepatan partikel dan besaran induksi magnet. Lalu, kemana sih arah gaya Lorentz itu? Nah, misalnya pada suatu benda konduktor atau penghantar atau bisa disebut dengan kawat yang diletakkan dalam 2 medan magnet, magnet tersebut memiliki 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jika kawat diberi arus listrik, maka pada kawat tersebut akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkannya atau membengkokkannya. Arah gerak atau bengkokan kawat akan mengikuti arah gaya Lorentz. Lalu, apa sih fungsi kipas angin di sini? Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, dan pengering. Kipas angin sering ditemui pada kehidupan sehari-hari dan dibuat dengan konsep yang cukup rumit. Oleh karena itu, kami memilih alat ini agar memudahkan penggunaannya. Alat ini juga menggunakan prinsip kerja seperti kipas angin pada umumnya, tetapi kami membuat alat ini menjadi lebih sederhana dengan memanfaatkan ilmu-ilmu fisika dasar yang telah kami pelajari. Prinsip kerja kipas angin digunakan adalah prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja kipas angin adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dengan menggunakan motor listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, dalam motor listrik tersebut ada kumparan besi yang bergerak dan sepasang magnet U pada bagian yang diam. Saat listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, peristiwa ini mengubah kumparan besi menjadi magnet.
Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada kipas angin. Berikut alat dan bahannya. Siapkan baterai yang sudah dilapisi dengan kabel tunggal yang ditempel dengan plak ban. Ambil kawat tembaga lalu gulung melingkar sebanyak 10 lilitan. Gabungkan kawat tembaga emas yang sudah dengan baterai yang sudah dilapisi kabel tunggal dan plak ban, dan tempelkan magnet ke kawat tembaga emas dan lihat apakah kawat tembaganya akan berputar atau tidak. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti kan? Semoga materi yang kita sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Saya Retri Della Puspita undur diri. Terima kasih. Bye-bye.